Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, kasih dan sayangnya kepada kita semua sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa bersama kembali. Tak lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini saya lanjut pengajian kita untuk pembahasan kitab Tanwir Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Hendaklah kamu itu bersungguhnya ada pada kamu itu dan ilmu, satu tauhid, kedua syarak. Karena orang yang semata-mata padanya ilmu tauhid, melihat ia tiada memiliki makhluk itu dan tiada melihat ia pada zahir syarak, jatuh ia ke dalam lautan zindik. Jadilah binasa halnya. Dan orang yang semata-mata padanya ilmu syarak itu, melihat ia pada zahir, tiada melihat kepada hakikat. Jadilah binasa halnya, dan yang sempurna itu bahwa adalah dengan ilmu hakikat mau'idah dan ilmu syariat muqibat. Dan adalah ia antara keduanya bersama-sama diambil setengah hakikat dan setengah syariat. Maka orang yang berdiri kepada zahir syarak saja, tiada pada hakikat, ditakuti jatuh syirik dan menduakan Allah Ta'ala. Dan orang yang semata-mata bersama-sama hakikat dengan tiada ilmu syarak itu, tiadalah boleh sampai pekerjaan maka makam ahlil hidayah itu. Pada suatu antara keduanya seperti keluar air susu daripada antara darah dan kencing. Yang sanya sebagus-bagus air susu itu diminum. Orang yang minum mereka akan dia. Tuan-tuan, maksudnya ini adalah hendaklah kamu itu bersungguh ada pada kamu itu dan ilmu satunya, satu lagi tahu. Jadi maksudnya gini tuan-tuan dan puan-puan. Ini dibagi kepada dua bahagian. Satu yang hanya mengandalkan ilmu hakikat saja. Dan satu bagian lagi mengandalkan ilmu syariat. Jadi kalau katanya ilmu hakikat saja itu jatuh padanya zindik. Kalau ilmu syariat saja itu jadi syirik. Nah, kalau kita lihat ke pengalaman kita tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya dalam perjalanan kita ini, berguru kita ini adalah diarahkan kepada ilmu ilmu hakikat yang bersyariah. Jadi ibaratnya kalau salah satu itu timpang. Kalau keduanya ibaratnya itu seperti air susu katanya. Dalam air susu itu rupanya ada darah dan kencing pula katanya di sini. Namanya air susu ibu yang dihisap oleh si bayi. Itu satu tempat tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kita kaji-kaji tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya memang
orang yang sudah tamat hakikatnya itu saraknya jadi lebih baik. Kan gitu. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Wah, aku hakikat aja aku dalam kita berjalan. Alah, udahlah, saraknya kita lepaslah. Maka kita kebanyakan yang seperti itu. Untuk apa buat amalan, itu apa buat yang penting aku ingat Allah aja. Aku pincang dalam perjalanannya. Tentu kita belum dapat ilmu hakikat yang sesungguhnya. Tapi kata yang di sini, orang yang sudah mendapatkan ilmu hakikat, syariatnya jadi lebih benar. Syariat itu kan tidak hanya sholat. Syariat itu kan tidak hanya puasa. Tidak hanya yang termaktub, termasuk dalam rukun iman. Atau rukun Islam dan rukun iman. Kan nggak di situ. Yang namanya syara itu kan ada yang namanya bersuci. Kalau kita gaji syara lah ya. Bermuamalah, bersiasah. Kan banyak kitab-kitabnya itu. Kalau lingkup yang kita bilang syara itu adalah lingkup sebuah adab. Lingkup sebuah akhlakul karimah. Maka kalau kita lihat para guru-guru kita, orang-orang yang sudah sampai kepada ilmu hakikatnya, bagus syaratnya. Syaratnya juga bagus. Dia ke orang juga bagus. Adabnya juga bagus. Amal ibadahnya juga bagus. Seiring dia, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita bisa, tuan-tuan? Bagaimana kondisi kita sekarang ini? Kan itu pertanyaannya. Maka kondisi kita sekarang ini, berjalanlah gitu. Semana bisa, lakukanlah. Syariat itu kita lakukan. Mau dalam bentuk ibadah mahdoh atau bentuk ibadah ghairu mahdoh. Baik berbuat baik kepada orang, beradab yang mulia. Kan itu dia. Ada adab ini kepada guru-guru, ada adab ini kepada rasul-rasul kita, kan nampak dia. Itulah syarat. Syarat itu kan yang jahir nampak kita. Apalagi katanya tadi orang yang berhakikat dan syaratnya juga bagus. Ketika dia melakukan syaratnya pun jadi benar. Jadi bukan dia buat-buat. Bukan dia hanya sekedar untuk wah nggak enak sama orang, jadi kita begini, bukan. Ini kan capaian dalam sebuah perjalanan. Aku nggak perlu laku nih. Yang penting aku ingat Allah aja, yang penting aku hakikat aja, yang penting aku begini aja. Ya dalam perjalanannya tuan-tuan dan puan-puan kan bisa kita lihat. Agak jomplang kata orang. Saya pun juga termasuk orang yang tidak kuat kali syaratnya. Betul, jomplang. Tapi ada orang yang bisa hakikatnya sudah benar, malah syariatnya luar biasa. Tak mampu lah kita buat. Luar biasa. Jadi bukan berarti kita nggak sholat dan sebagainya. Ya enggak. Tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana ilmu hakikat yang ada di dalam ini itu bisa keluar. Melatihnya kan seperti itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Bisa keluar. Keluarnya baik. Bukan berarti misalnya begini, bukan berarti misalnya yang penting apa yang ada di dalam belum tentu itu di luar kita. Nggak sama. Buruk dia buat di luarnya itu, dalamnya enggak katanya. Ya untuk apa juga seperti itu kan? Yang penting aku dalamku, luar aku tak peduli. Ya kayak kita dalam berjalan ini ya, tunjukkanlah dalam awak, luarnya begitu. Karena kita belum bisa mengendalikan. Belum bisa kita seperti orang yang sudah paham soal rasa itu belum bisa. Belum bisa. Masih kita apa yang di dalam itu yang keluar. Kan kita masih gitu. Maka apa yang di dalam itu, apa yang terjahir itu, maka baguslah jahirnya.
Ketika bagus jahirnya, ketika bagus saraknya, sarak ini menjadi sebuah tuntunan untuk bagaimana kita memperbaiki yang ada di dalam. Wah, aku ngamalkan amalan nih, tapi aku masih marah-marah aja. Nggak bagus tuh jahirnya. Ubah. Gitu aja. Jangan itu jangan itu dipelihara. Keluar memang begini tuh pula ketentuannya Tuhan, katanya hari ini tidak marah aja. Ya enggak lah. Hari ini tidak begini tuh, enggak. Maka kita juga ada tuntunan. Tuntunan dalam ada, tuntunan luar sudah digaris dalam syarak. Tapi arah tuntunan luar ini adalah untuk menciptakan suasana ketauhidan dalam diri awak. Tetap dia ditarik ke dalam. Awak sholat. Awak tafakur. Awak apa. Tetap sholat awak itu ditarik ke dalam. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, kita belum tahunya sholat kita yang sholat berhakikat. Belum dapatnya kita itu. Tapi iktikat kita, upaya kita lakukan juga. Tapi upaya yang kita lakukan itu adalah upaya yang mengarah dia ke dalam. Kepada Allahnya. Bukan mengarah kepada satu tujuan. Beramal laku ini. Kubuatlah syaratnya, rajin laku sholat malam. Rajin laku sholat duha. Tapi kita berarah sholat duha itu adalah untuk mendapatkan rezeki. Atau satu kemudahan. Berharap sholat malam itu untuk mendapatkan kemuliaan di muka bumi. Kan itu katanya. Wa minal laili fatahajjat bihi lailatal al-sa'aya basat. Terus apabila di tengah keheningan malam kau bangun, untuk apa? Supaya Allah nanti menempatkanmu di tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Maka orang yang sholat malam itu banyak ditempatkan Allah di tempat yang mulia di dunia. Apakah itu tujuannya? Itu kan tujuan syarak. Tujuan itulah yang kita ambil ke dalam. Aku sholat malam ya Allah untuk mengingatmu ya Allah. Gitu. Aku sholat duha ya Allah untuk mengingatmu di saat semua orang lagi sibuk bekerja. Pagi hari pula. Kusempatkan waktu untukmu. Walaupun akan terbersit juga dapatnya rezeki itu nanti. Itu ada. Karena kita belum sempurna kan. Tapi bukan berarti tidak kita buat. Itu masih ada sama awak nih. Bermunajat kepada Allah Ta'ala. Supaya tetap yang awak buat ini semata-mata untuk upaya mengenalnya. Jadi zahir yang dibuat ini, syarak yang dibuat ini, itu adalah tuntunan kita. Kalau tidak ada syaraknya, maka lantas kita mau ngapain? Sementara kita belum sampai, sementara kita masih berjalan. Kita belum bisa lagi hal-hal dunia ini awak hakikatkan. Misal awak bekerja. Belum bisa dalam pekerjaan itu hakikatkan. Dalam pekerjaan itu justru yang banyak itu adalah melalaikan awak daripada pengingat Allah. Itu yang banyak. Apalagi mengurus anak, begitu juga. Masih yang dalam koridor-koridor ibadah mahdoh itulah yang masih mungkin. Karena itu tanpa gangguan orang. Sholat. Puasa. Puasa awak. Sholat awak. Tafakur. Berzikir. Masih yang itu yang dia punya kontaknya. Tapi kalau kita sambil ya. Sudah bisa. Ya lebih bagus. Artinya apa? Artinya seperti air susu tadi. Namanya sudah air susu. Yang diminum anak, itulah vitamin anak, itulah semuanya anak bayi. Tapi kandungan air susu di susuan ibu itu kandungannya darah dan kencing rupanya. Kalau kata kitab ini. Saya pun tak tahunya itu. Tahu saya darah, tapi ada kandungan kencing kata di sini. Di dalam air susu ibu itu. Gak bisa dipisah dia. Begitulah antara hakikat dan syariat. Lantas kita tuan-tuan dan puan-puan kalau sudah memahami ini pelan-pelan lah pula kita menjalankan syariatnya.
Jangan pula kita sepele. Awak ini udah ilmu hakikat aja lah, apalah guna syariat lagi. Itu bukan sebuah tahapan. Tapi kok saya pun tak begitunya. Tapi kalau lihat guru-guru kita nih, apalagi tuan guru muda tuh, masih belumnya dia seperti kitanya dia dulu. Tapi dia sudah 55 rakaat sholatnya. Untuk mendapatkan hakikat itu. Awak pun cemana mencakapkannya di sini. Awak pun tahu buat ya kan. Begitulah dia. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibadah sholat pun kadang kita, entahlah saya pun begitunya ya kan. Yang terjadi sama kita ini kan kesepelean. Udah ingat Allah aja kita, duduk tafakur kita. Saya ceritakan diri saya nih, sepele. Ada ajan, kadang-kadang lewat awak buat. Tidak awak langsung sholat, kadang sholat awak yang ini. Jadi suasana ketauhidan yang di dalam tuh waktunya yang mana? Paling ngaji seminggu. Anggaplah ini sholat kita bersama apa sama. Paling ini aja. Terus bagaimana? Dia kan gini, hakikat itu kan yang di dalam mengamalkan itu kan tergantung kita bagaimana itikat kita buat kita. Ingat Allah buat tuh. Buat kita apa di luar ini? Buat itu apa? Sesuatu perbuatan, sesuatu aktivitas yang menuntun kita kepada penguatan di dalam. Kan gitu dia. Ingat Allah buat tuh kan itu. Kan banyak jenis-jenis perbuatan, pekerjaan dan sebagainya. Nah, kita sekarang cerita perbuatan dalam koridor, dalam konteks syara. Jadi syara kita menuju kepada pengenalan dalam. Syara yang berhakikat. Kita kan belum tahu nih syara yang berhakikat itu bagaimana. Tapi itu kita jadikan tuntunan. Malah banyak yang ngamalkan ini malah sepele. Awak nih perjalanan awak nih sepele kita. Kalau kita sepele, perjalanan kita nanti juga sepele. Puasa. Alah udahlah misalnya. Sebetulnya kan saya balik ke cerita tadi. Yang namanya syara itu kan tidak hanya pada posisi ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti sholat, zakat, puasa ya tuan-puan ya. Ibadah ghairu mahdoh. Bekerja, bermuamalah, bersiasah, berpolitik. Nah, sekarang saya masuk misalnya main di dunia politik. Tapi bagaimana dunia politik itu memperkuat saya akan pengenalan kepada Allah Ta'ala. Membantu saya untuk jalan mengenalkan kepada Allah Ta'ala. Dan memperkuat yang dalam. Gimana itu? Nggak ada tuntunannya loh. Tapi itu syara. Gitu juga dengan tuan-tuan yang bekerja. Macam mana pula tuntunannya itu? Disitulah yang kita kenali. Disitulah yang kita temukan. Sehingga ketika kita melakukannya menjadi sebuah akhlakul karimah. Akhlak dalam dia. Yang dilakukan Nabi itu kan akhlak. Jadi tuan-tuan, yang kaji kita malam ini sebetulnya tidak mempertentangkan, tidak meninggikan dan merendahkan antara dua kategori ini, kategori orang yang berhakikat dan orang yang bersara, tapi ini seperti dua mata uang belah satu sisi, dari dua sisi yang itu saling menguatkan. Hakikat adalah orang yang akan mengenali akan Allah Ta'ala, agar dia tidak pelengkapnya itu adalah syara. Syara yang berhakikat, hakikat yang bersyariah. Itulah dia. Sempurna. Sempurna. Itu kan mau kesempurnaan. Di mana sempurnanya? Dua-dua ini saling mendukung. Jadi satu sesungguhnya. Itu dia. Enggak dipisahkan, enggak ada yang saling mendominasi, tapi dia saling satu. Gitu. Saya kira ini aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.